kamu menerima firman? Yohanes 17:8, Yohanes 12:50. Nah, jelas kan? Silakan. Oke. Di dalam Matius pasal 27 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Artinya ketuhanan. Berarti yang menjadi Tuhan yang mana? Yang diberi atau yang memberi? Satu dulu. Enggak, ini dulu. Segalanya telah diberikan. Yang menjadi Tuhan yang mana? Pak. Yang diberi atau yang memberi? Pak Ustaz. Ya enggak, langsung satu-satu aja di situ. Iya, maksud saya lagi menjelaskan. Kamu kan tadi tanya bahwa di mana disebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kan kamu bilang begitu. Ya, silakan. Nah, saya ambil dalilnya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, kan dikatakan Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa. Kalau Tuhan itu kan penguasa. Jadi kata Tuhan yang adalah penguasa, artinya dia kuasa, dan kuasanya bukan Tuhan takur. Oke, apa kuasanya dia? Tapi dia satu-satu. Satu-satu. Belum. Jadi di situ sabar. Segalanya Sabar diberi dulu, kuasa. Jadi yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi atau yang diberi? Sabar. Yang kedua, dulu, saya nanya ke Yesus, Yesus benar kamu kuasa? Tidak, Tanda. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Aku hanya melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Aku hanya menuruti perintah Bapa. Yohanes 14:31. Di mana kuasanya dia? Hah? Silakan. Makanya pendeta yang panggil, jangan orang-orang keroco-keroco kayak gini. Tidak mungkin paham. Ketika disebut ketika disebut segala kuasa, artinya all power. Ketuhanan itu adalah all power. Terus kenapa dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Satu-satu lah Ustadz, satu-satu lah. Nah, jadi ketika disebut bahwa Yesus all power ada pada dia, bukan hanya saja di bumi tapi juga di sorga, itu artinya dialah Tuhan itu. Harusnya Islam mempertuhankan Yesus karena pada dia ada kuasa di bumi dan di sorga. Apakah ajarannya dari dirinya sendiri? Ayo. Oh, sudah pasti ajarannya itu dari dirinya silakan sendiri. Pakai dalil ajaranku dari diriku sendiri. Silakan pakai dalil. Bahwa ketika Yesus berkata, aku telah mengatakan kepadamu bahwa apa yang telah kukatakan kepadamu hendaklah kamu lakukan. Artinya bahwa yang diajarkan Yesus itu dalilnya ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Karena di dalam Yohanes 17:16, di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Tapi dari Allah yang mengutus aku. Lagi-lagi kamu gagal jadi dalil. Silakan jadi lagi. Kan Yesus sudah berkata, aku berkata kepadamu. Artinya dia langsung aku. Jadi kalau aku berarti dia sendiri dong. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Nah, dia kan berkata sendiri. Nah, sekarang dari mana? Dari mana ajarannya? Dari kata-katanya. Dari siapa? Dari kata-kata Yesus. Salah. Kata kalimatnya gini, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Baca Yohanes 7:16. Ayo. Apalagi terus yang dikatakan Yohanes 3. Udah, dalil lagi. Silakan dalil lagi ketuhanan Yesus. Yohanes 3, lihat nih. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dia berkata sendiri, dia mengajarkan sendiri. Salah, saya nanya ke Yesus. Di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Jadi bukan dari dirinya. Iya, ajarannya itu yang diajarkan dari perkataan dia silakan sendiri. dari lagi ayatnya, akan saya bantah pakai Bible. Gagal lagi itu, silakan. Ayo. Apa lagi? Silakan, woi. Ustaz, apa? bisa nggak? Ganti lagi, silakan Hansu, ayo. Sabar, kan santai. Ustadz ini kalau lihat nih Yohanes 3 ayat 12. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata. Lihat nih. Jadi Yesus sudah berkata-kata, Ustadz Hatta ini nggak percaya. Aku berkata-kata tentang hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Lihat tuh, dia penguasa di bumi dan di surga. Dia mengajarkan kata-kata dari surga. Dia berkata-kata itu, kata-kata itu dengar dari siapa dia?
Dari dirinya sendirilah. Dari dirinya sendirilah. Oke, salah. Oke, sini. Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan Aku dan kebenaran Bapa kepadamu, satu. yaitu Jika kamu sudah melihat aku, kebenaran kamu yang sudah aku melihat dengar Dia. dari Allah. Oke, gagal lagi. Silakan. Yohanes Enggak 4 ayat gagal. 26. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 26. Oke, tambah lagi ayatnya. Yohanes 8:26. Pelan-pelan, gantian. Dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya, mendengar daripadanya. Gantian. Gagal. Ayo silakan. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Kata dia itu yang adalah Allah itu sendiri. Akulah dia. Sedang berkata-kata dengan engkau. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kata Yesus. Sedang berkata-kata. Dor. Kata Yesus dan Bapa itu beda. Tuhannya di langit. Matius 19. Tenang. Bapaknya ada di langit. Jadi yang berkata-kata itu utusan Jangan Bapa. di-mute lah. Oke. Jangan di-mute lah. Apa lagi? Ayo. Jangan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, itu artinya Yesus berkata-kata tentang kerajaan surga. Jadi itulah firman Tuhan yang berasal dari surga. Karena sudah dikatakan bahwa akulah penguasa di bumi dan Kalau di surga. berasal dari surga, berarti yang mana yang Tuhan? Yesus yang di bumi atau Bapa yang di langit, kata Yesus. Oleh Bapakku yang di langit. Yang mana yang menjadi Tuhan? Silakan. Ayo. Di mute, aduh, ini host Oh, siapa kamu sih? nggak bisa jawab. Ayo silakan. Di mute, Satu-satu. di mute Satu-satu. Ayo. tadi. Aku udah Ya langsung teriak-teriak. dijawab, jangan lama-lama. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Artinya Oke, di dalam ayat itu berarti Yesus utusan apa Tuhan? Jawab, silakan. Di ayat itu Yesus mengaku utusan atau sebagai Tuhan? Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Berarti Yesus sendiri Tuhan apa utusan? Silakan. ini di mute lagi. Aduh, dijawab. di mute. Goncang ini Komal karena share Ya, TikTok enggak, hadir. langsung dijawab aja. Berarti dalam ayat itu dengar. Yesus Di utusan dalam- atau Tuhan? Dengar, di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, itu kata Yesus. Terus? Percaya kepada dia yang mengutus aku. Jadi bukan di situ mendengar perkataan dia. percaya kepada dia sebagai apa? Percaya kepada perkataan dia yang Yesus, bukan mengutus, yang percaya mengutus perkataan dia. Lihat nih, Hah? percaya kepada perkataan Yesus, bukan percaya perkataan dia, tetapi percaya kepada perkataan Yesus. Percaya kepada Ini dia kata-kata yang mengutus apa gimana? Kata-kata Yesus, bukan kata-kata dia. Pertanyaannya, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Berarti Yesus sendiri itu kedudukannya utusan apa Tuhan? Silakan jawab dulu. Tuhan apa utusan? Silakan. Jangan panjang-panjang. Di mute dong. Tidak disuruh Jawab. percaya kepada dia. Berarti di ayat itu dia ngaku Tidak utusan apa disuruh sebagai Tuhan? percaya kepada dia. Tidak Jangan disuruh percaya menggiring kepada dong. dia. Konteksnya kan apa dulu, ya Loh, kan? Jangan konteksnya itu menggiring. gini. Percaya kepada dia yang mengutus aku. Berarti kedudukan Yesus sebagai apa? Iya, Ustadz jangan nafikan ayat yang lain ketika dia Ayat yang berkata, mana? Biar saya bantah. Ayat yang mana? oke, Biar saya tanya. jika kamu melihat aku, kamu sudah melihat dia. Oke, berarti ketika Yesus punya tangan, punya segalanya, Bapak seperti itu juga gitu. Iya, sama dengan Ustadz ketika salah. Ustadz dengar. Keluaran 6:14 tidak ada yang seperti aku, kata-kata di dalam perjanjian lama. Ketika dengar Ustadz, ketika Ustadz mematuhi Muhammad, sama nggak dengan mematuhi Allah? Iya, sama-sama Nah, mematuhi itu dalam berarti segi Ustadz Tata ini mematuhi duit Nabi tunggal. Muhammad sebagai Jika Ustadz utusan. melihat Oke, sekarang. Muhammad sudah melihat Allah. Oke, Boleh nggak? sekarang saya patuh ke Nabi Muhammad sebagai nabi, patuh kepada Allah sebagai Tuhan. Nah, kalau Kristen patuh kepada Bapa Iya. dan Nabi sebagai apa? Secara Oke, nggak Kristen. sadar, dengar Ustadz Tata ini Bukan- sudah bukan menuhankan masalah Muhammad. Anda jawab dulu. Kalau kami patuh kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, kalau Kristen patuh kepada Yesus sebagai apa? Ayo, sebagai apa? Jawab dulu.
Yohanes 6 ayat 36. Tetapi Apa aku itu, telah apa? berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Lihat, dia udah melihat dia, tapi mereka nggak percaya. Oke, Seperti Ustaz Tata, percaya sebagai nggak percaya apa? kepada Yesus. Percaya sebagai apa ke Yesus? Sebagai Tuhan, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Salah. Yesus ngaku utusan, Matius 19:24, pemimpin untuk Jawaban Israel. orang kok Matius 2 ayat disalah-salahkan. 6. Sebagai juru selamat untuk Israel, KPR 13:23, seorang Lawan nabi disalah-salahkan. ayat 4. Banyak Nggak seorang boleh. nabi, penyampai firman. Mana Ustadz ini ah? Jawaban teman diskusi kok. Loh gimana sih mau saya pakai dalil dari tadi? Ayo, apa lagi? Ya, Yohanes 18 ayat 12. Apa isinya? Maka Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Bukan Allah dikatakan, akulah terang dunia. Berarti bahwa terang dunia dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi bukan Allah Terus, disebut di sana. Apa salahnya kalau dia terang? Hah? Itu artinya Terang kalau itu terang. Tuhan. Terus Itu kalau artinya dia kalau terang Tuhan gitu. itu artinya Matahari kalau juga terang di apakah dalam Tuhan itu. itu artinya kalau terang di dalam teologi Oke, sekarang gini aja, Israel gini, adalah jawab. itu sama dengan Jawab Allah. tegas gini aja, Berarti karena kalau- biar ada repot gini aja. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa menurut Yesus? Silakan. itu artinya kalau Yesus berkata aku terang dalam teologi Enggak, gini. Kamu jawab saja. Itu Tuhan yang adalah benar Allah. menurut Yesus siapa? Jawab aja itu dulu, jangan kemana-mana. Ayo, terang silakan. itu adalah Yesus, berarti Yesus. Jawab dulu. Tuhan Yesus menurut adalah Yesus Tuhan. siapa? Di mute mulu sih, di mute. Nah, kamu udah mau jawab? Kamu udah mau Yesus jawab? itu adalah Tuhan. Oke, silakan pakai dalil. Karena yang namanya Tuhan kata Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37 di langit. Matius 18:19, Matius 2:39. Yohanes pasal Esa. 1 ayat 3 bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa aku, kata Yesus. Tapi kan Yesus ngakunya tidak bisa berbuat apa-apa. Gimana? Ya karena itu untuk orang mati yang tidak percaya. Salah, Seperti karena Ustaz dia Tata. bukan Tuhan. Seperti Ustaz Tata yang nggak percaya kepada Yesus, nanti di neraka nggak bisa Oke. ditolong lagi, udah masuk ke neraka. Kalau saya Seperti percaya tadi yang ke di dalam Yesus. Al-Quran dibilang orang Islam akan masuk ke dalam neraka. Enggak, Maka silakan pakai dalil lagi. Saya bantah satu-satu. Ayo, gagal itu juga, gagal. Cari lagi dalilnya. seperti orang Islam udah masuk ke neraka nggak bisa ditolong lagi nanti. Udah Karena silakan pakai dalil. Pokoknya jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Berhadapan dengan tahta kamu nanti. Ya. Tahta bagaimana caranya mentuhankan Yesus? Imani saja, jangan pakai dalil. Biar selamat. Karena kalau pakai dalil Bible nanti berhadapan dengan Bang Juma, Ustaz Suki. Yohanes 8 ayat 51. Baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, kata Yesus, firman Terus? Yesus, Terus? ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang Oke. dituruti adalah bukan firman Allah, tetapi firman Oke. Yesus. Di situ barang siapa percaya kepadaku, dia ngaku seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Apa kamu percaya itu? Hah? Ayo. Jangan cuma percaya, ditanya dulu, Yesus Tapi percaya kan di ke situ kamu disebut sebagai apa? firmanku. Disebut di situ firmanku, bukan Oke. firman Allah, tapi Sedangkan firmanku. firman itu dia terima dari Tuhannya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai Yohanes dengan pasal apa yang 1 difirmankan ayat oleh 1. Allah kepadaku. Jadi firman yang dia terima bukan dari dirinya. Oke, lanjut. Yohanes silakan. pasal 1 ayat 1. Udah gagal itu. Cari lagi ayatnya. Yohanes pasal Gagal. 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia Yesus. Oke, Jadi firman Yesus ini itu adalah apa? langsung firman. Oke, firman itu apa? Firman itu. Firman itulah yang menjadi Yesus. Apa firman itu? Pakai dalil. Firman itu di dalam bahasa Yunani adalah pikiran kehendak Allah. Pikiran kehendak Allah inilah yang Silakan menjadi pakai manusia. dalil. Itulah di dalam Yesus. Oke. Pakai dalil ya. Karena yang saya tahu firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Jadi kalau firman itu perkataan, kalau firman itu pikiran, di mana ayatnya? Silakan pakai dalil. Firman pikiran Tuhan. Silakan, mana dalilnya? Di dalam Mazmur pasal 38 dikatakan bahwa firman itu adalah hikmat Allah. Berarti kalau hikmat Allah itu Tidak ada pikiran di situ. Udah, cari lagi dalilnya. Ayo. Kasih ya nonton. Ayo. mute dong. Malas aku di mute. Ya, kamu di mana pikiran coba? Kalau udah ada dalilnya jangan diteruskan. Ada apa enggak? Firman itu pikiran Tuhan. Hah? Ada apa enggak? Kalau nggak ada ngapain kamu panjang-panjang ngomongnya?
Ustaz, Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi dia agamanya apa ya? Fala millata ani tabi millata Ibrahim. Mana datanya? Ibrahim itu mentuhankan Allah. Surat berapa itu? Oke, jadi para nabi itu semua mentuhankan Allah, makanya Nabi Muhammad diperintah agar supaya anitabi millata Ibrahim. Wa Surat wasabna berapa? Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Buktinya Dan Muhammad Ibrahim nggak disunat pada 8 hari. ucapan itu. Tenang, tenang. Buktinya Muhammad nggak disunat pada 8 hari. Nah, itu kan ya. Ini nanti tak tantang debat pakai dalil di celana kamu nanti. Kalau Yesus disunat pada 8 hari, Oke. Paulus disunat pada Oke, 8 hari, sekarang. Muhammad nggak disunat. Oke, berarti Yesus disunat, Tuhan disunat gitu. Mana Muhammad adalah punya agama, nggak disunat pada 8 Oke, hari. terus agamanya Yesus apa? Jawab dulu, mana Muhammad disunat pada 8 hari seperti Paulus dan Yesus? Oke, Yesus disunat, coba sama-sama pakai dalil ya. Mana dalilnya Muhammad Oke. disunat pada Saya 8 nanya hari? dulu, yang namanya Tuhan itu disunat apa enggak? Mana Muhammad disunat pada 8 Oke, hari? Nabi Muhammad disunat, an Ibnu Abbas, an Abdul Muthalib, khotana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma sabiya. Mana enggak? Madibatun bersama Muhammad. Di mana Dari Ibnu dalilnya? Jangan Abbas, cuma Bapak. bahasa Arab Abdul doang. Muthalib kakek Nabi menziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ke-7 kelahirannya dan membuat jamuan makan serta memberi nama dia Muhammad. Oke, sudah. Silakan. Apa Mana lagi? itu? 8 hari, Orang 8 bebas. hari, 8 hari. Sungguh kamu orang-orang yang nekat Apa kamu oke, sekarang saya tanya. dan tidak lain Oke, kamu sekarang, adalah apakah orang Musa yang disunat? super nekat katanya. Oke. Apakah Musa disunat? Firmannya Ayo. si Edis itu. Firmannya si Edis. Enggak. Musa disunat apa enggak? Jawab dulu. Ayo. Nekat, sulit. Wong saya hafal kok hadisnya 3 dalil itu saya hafal Nabi disunat itu. Mau dia dalam kelahirannya atau hari ke-7 saya jadi, hafal. jadi Quran nggak bisa nggak apa Nah, sekarang. hadis. Silakan sekarang. Apakah Musa disunat? Ayo jawab. Bisa di mute Mengapa? lah. Ini kan ngobrol Musa, santai, enggak, jawab ya dulu. kan? Musa disunat apa enggak? Dijawab dulu. Mengapa Islam firman Alkitabnya Sudah jawab dulu, jangan ngeles. Musa disunat apa enggak? ya disunat lah. Di mana dalilnya? Silakan. Waktu anaknya disunat itu yang di dalam keluaran pasal. Enggak boleh. Mana dalilnya? Musa disunat dulu. Kasihan. Sulit, saudara. Makanya pendetanya suruh debat. Jangan jemaah mingguan debat. Ya tidak tahu apa-apa tentang dalil. Ayo jawab. Kalau enggak gitu loh. Enggak ada gitu. Apa pertanyaannya? Musa disunat apa enggak? Musa tidak ada data disunat atau tidak? Ya sudah. Karena Apakah kalau Oke. tidak ada datanya berarti tidak disunat? dengar, di mana kata sunat dalam Al-Quran? Udah selesai, udah selesai. Di mana? Di surat berapa, ayat berapa? Ibrahim disunat. Udah selesai. Kalau ada, Selesai intinya. sulit, saudara-saudara. Oke, Di sekarang mana? silakan. Di mana Ibrahim Silakan. sunat? Siapa? Di mana? Ibrahim sunat di mana? Dalil dalam Al-Quran. Ibrahim disunat. Udah Nabi Ibrahim sudah disunat. Meninggal. Di mana datanya? Wa Ibrahimu. Surat berapa? Surat berapa? Langsung aja. Ngadi. Ngarang bebas. Sungguh kamu adalah orang-orang nekat. Dalilnya. Wa idibtala Ibrahim di sini ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dalilnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini isinya ada Enggak, ada saya enggak nanya itu. Di mana Ibrahim disunat udah tak dalam? kasih dalil, udah tak kasih dalil, dah mau. Ya. Iya, saya buka. Surat berapa, ayat berapa? Ibrahim sunat. Ayo. Al-Baqarah 124. Oke, kita buka ya. Al-Baqarah. Di situ coba isinya kalimat baca Nah, tafsirannya. Al-Baqarah. Isinya 8. Di antaranya hitan. Baca tafsirannya. Loh, kok tafsir? Loh, Gimana saya sih? Saya menguasai Kok Quran tafsir? dengan penjelasannya. Di mana Ibrahim disunat? Baca, Ayo. ya baca itu. Ya, kata lo dibaca. Al-Baqarah berapa? 124. Silakan. Oke, 124 ya. Nggak ada saya temukan. Oke, Kalimat di situ isinya hitan, ada 8 kalimat itu. sabar. Ya, silakan.
Al-Baqarah 124. Bentar dah. Silakan, siapa lagi? Makanya kalau cuma jemaah mingguan jangan lupa dengan muslim. Ada kata sunat. Ketika Kalimat ada nggak di situ? Ibrahim, Kalimat itu apa kalimat di situ? Perintah. loh kok kalimat jadi perintah itu gimana Ya, ceritanya? makanya kamu kan nanya ke Al-Quran kan, tanya ke Islam kan. Islam itu memahami Al-Quran harus tahu asbabun nuzul, tafsirannya. Kok bisa balaghah, kalimat jadi ayat-ayatnya. sunat itu lo dari mana? Sudah, kamu udah tak kasih dalil, mau ngeyel atau tidak silakan. Yang penting saya sudah jawab dengan dalil. Nah sekarang Musa disunat di mana dalilnya? Dalilnya ngadi-ngadi Ustaz. Sekarang Musa disunat di mana? Musa disunat di mana? Ayo silakan. Ayo Musa disunat di mana dalilnya? Tunjukkan cu. Jangan hanya tanya melulu. Ustaz Tata Keok. Gini. Jawab. Tunjukkan kalau Musa itu disunat di Taurat. Loh, Tunjukkan. Musa Di perjanjian lama. itu kan Oke, sekarang Musa dengan Daud siapa lebih tua? Udah Tunjukkan silakan, ayatnya, udah tunjukkan pakai dalil ayatnya. langsung. Jangan. Cepet. Tunjukkan ayatnya, cepat. Macet. Tunjukkan Apa? ayatnya. Kalian ini sok-sokan minta Tunjukkan data-data. ayatnya Ini bahwa tadi Musa itu Al-Baqarah disunat di perjanjian lama. 124. Itu nggak ada loh kata Tunjukkan. sunat. Tunjukkan bahwa Sungguh, Musa itu Ustaz disunat di Tata perjanjian orang yang lama. nekat. Tunjukkan dulu datanya. Orang nekat adalah orang yang memberikan data yang tidak ada. Macet. Nah kalau macet, pendetanya panggil. Yang suruh tidak debat ada dengan Tata. diada-adakan dia adalah. Ya kalau memang tidak ada yang berani, Jangan jadi pendetanya pesulap panggil. gitulah. Pendetanya panggil ke sini suruh debat dengan Tahta pakai dalil. Ayo. Ustaz. Alah, kamu aja nggak bisa jawab. Oke sekarang ayo, teruskan lanjutkan. Ayo ajaran pagan dengan ajaran Samawi. Udah keok sih Ustaz Tata udah keok. Udah di mana? Nah, Orang Abraham nggak ada di sunat di mana? Musa Abraham juga nggak di gak sunat? ada kok. Musa datanya gak ada. Mana lah kan kalian berkiblat kayak Abraham. Nah Masa itu tadi sudah aku kasih tahu ayatnya. Milah. Masa milah Abraham? Milah Al-Baqarah Abraham? 124 sudah. Nah sekarang giliran kamu Musa disunat di mana? Mana milah Abrahamnya? Milah Aduh, Abrahamnya. sudah dijelasin. Kalimat di situ isinya hitan. Silakan. Ayatnya. Jangan ngadi. Udah, tak buat mainan kamu kalau kamu udah mau jawab. Ayo, di mana Musa sunat? Makanya pendetanya panggil ke sini. Kalau kamu cuma modal umur kok, umur tua ada tahu apa? Dengar. Nih, keluaran dulu. Gak ada. Itu anaknya itu. Oke, ayo jangan. Nggak jadi sunat apalagi bapaknya. Udah Coba usah anaknya- lagi langsung pakai dalil. anaknya Saya tidak mau. Udah usah gitu, langsung pakai dalil. Nabi Muhammad ada nggak disunat anaknya? Sungguh Ustaz. Anaknya Muhammad ada nggak disunat anaknya Muhammad? Udah silakan, udah usah Ya, anak tadi ini Jangan mau dibaca lari-lari. nggak dalilnya nih? Ada nih. Di mana? Gitu. Coba. Kalau kayak keluaran 4 ya, dengar Baca, ya. baca. Jangan di mute ya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahweh Elohim bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian dengar dulu, jangan dipotong, dengar dulu. Kemudian astaga, dengar dulu, dipotong kulit katan anaknya. Kemudian disentuhkan dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, Tuhan dengar ya. kepada Musa dan Harun inilah ketetapan mengenai Paskah. tidak sesungguhnya tergantung engkau dari bangsa pengantin asing. darahku. Udah Lalu anaknya Tuhan itu. membiarkan Biarkan, Musa. udah. Sekarang yang Nah, Musa bukan udah anaknya. ya, ada ya. Udah bukan anaknya ya, Musanya silakan. Yuk. Yang Muhammad mana anaknya Muhammad? Anaknya Muhammad mana disunat anaknya Muhammad? Silakan Musa mana? Anaknya Muhammad. Anaknya Muhammad mana? Udah, Anaknya udah Muhammad. menyerah sudah. Ajaran pagan udah menyerah. Muhammad mana anaknya Muhammad disunat? Ayo, silakan. Sungguh tidak ada Ayo, dapat mainan yuk. anak Muhammad disunat. Gimana Ustaz. udah? Arti sunat apa di dalam Al-Quran? Udah Surat hitam berapa? itu. Ayat berapa? Apa arti sunat? Ya sudah kalau dihitan itu dibuang kulupnya sudah tidak usah kayak gitu. Ayo. Nah, nggak tahu dia. Sunat itu adalah perjanjian Abraham. Oke. Nah sekarang perjanjian Abraham, Kristen sunat apa enggak? Kenapa Kristen tidak disunat? Ayo.
Macet. Macet Macet. Kalian ini ngomong sunat itu percuma. Karena sunat itu untuk Abraham gini ya. keturunannya. Tunggu dulu. Udah pak. Untuk Abraham keturunannya. Nah, kalau Kristen ajaran pagan mau sunat gimana? Wong pagan. Tuhannya kelihatan menjelma jadi manusia. Coba kalau Kita Tuhannya tidak Yesus. Kalau Tuhannya Yesus, oleh Bapakku yang di langit tidak kelihatan Panik. satu. Di mute. Nah, kalau Tuhannya Kristen, Tuhanku menjelma jadi manusia jadi Yesus. Tahta Allahmu bersuara nggak, Tahta? Silakan. Pakai dalil. Allahmu bersuara nggak? Allahmu bersuara nggak? Dia berfirman Tuhanku. Caranya pakai apa Wa berfirman? kalau Allah Musa taklima. Ya pakai apa? Loh, tidak diceritakan karena Tuhan itu dalam keluaran. Loh, coba baca keluaran. Tuhan itu serupa nggak dengan makhluk? Ayo, serupa nggak dengan makhluk? Dalam keluaran tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Maksudnya apa? Masa Allah nggak bisa Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Yesaya 40:18. Dengan siapa Anda samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Berarti walaupun Tuhan berfirman, jangan kamu anggap dia punya mulut seperti kita. Karena tidak ada yang seperti aku, kata Yesaya 40:18. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Loh, Yesus mendengar Yesus. Enggak, Muhammad mendengar nggak Dia suaranya? mendengar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang yang didengar suara Jibril kok itu pun dalam mimpi. Tuhannya Oke. Israel bilang Tuhannya Israel bilang firman yang keluar dari mulutku. Nah, Silakan punya lagi. mulut berarti ya. Punya mulut. Iya. Tapi Iya. dalam Keluaran 9:14 Yesaya 40:18, dengan siapa Anda samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Oke. Nggak Nah, ada kalau hubungannya Nabi itu, Muhammad nggak ada mendengar, hubungannya. kalau Nabi Muhammad mendengar dari malaikat sebagaimana Musa, Keluaran 3 ayat 2, malaikat Tuhan berfirman kepada Musa, terus kepada Abraham malaikat Tuhan, Kejadian 22:11, kepada Yakub Kejadian 32 ayat 1, kepada Zakaria Lukas 1:11, kepada Elia 2 Raja-Raja 1 ayat 3, kepada Maria Lukas 1:26. Memang pakai malaikat. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Nah, itu kan jelas kan? Nah, silakan. Nah, kalau Yesus gimana? Yesus mendengar suara Tuhannya di langit. Bagaimana caranya? Apakah Tuhannya Yesus berteriak? Sus, Yesus, dengar sus. Tuhannya di langit. Matius 18:19. Yesus di bumi. Kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Loh. Apakah Tuhannya teriak-teriak dari langit? Ayo, gimana? Kalau tidak melalui malaikat gimana? Tuhan teriak gitu. Macet lagi. Nah, Allahmu bisa bersuara nggak? Ya bisa, buktinya Yesus mendengar suaranya. Nah, dia bersuara ke siapa dia? Nah, kepada malaikat, sebagaimana kepada Musa, pakai malaikat. Pakai apa dia bersuara ke malaikat? Malaikat, seperti Keluaran 3 ayat 2. Iya, pakai apa dia bersuara kepada malaikat? Loh, kan malaikat yang ngomong. Loh, tadi kan saya bilang Allah, bukan malaikat. Ya buktinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, kepada Musa pakai malaikat, kepada Abraham pakai malaikat. Iya, waktu dia berkata-kata ke malaikat itu pakai apa? Ya nggak tahu. Nah terus. Oke. Ya nggak tahu, Nah, kok sekarang. tanya saya. Oke, sekarang. Sungguh Di nekat dalam suatu Islam, kata. karena Tuhan itu tidak serupa. Nah sekarang coba. Kalau Sungguh nekat kepada suatu Maria, kata. ya kepada malaikat pakai apa itu? Jawab, Allah berkata-kata ke malaikat pakai apa? Di dalam Islam la biharfin wala bisautin, tidak seperti kita. Makanya pakai malaikat. Saya Nah, nggak itu tanya di jawab. dalam Islam. Iya, firman-Nya Saya tanya Allah itu. Allah itu berkata-kata la biharfin wala bisautin. Itu dalam Islam. Bukan seperti kita Artinya. bersuara, bukan seperti kita bersuara atau pakai huruf kata-kata. Enggak seperti itu Tuhan. Laisa Terus kamitslihi kalau Jibril ke No, kalau Jibril sama seperti ke Musa. Musa mendengar. kalau Di Jibril ke Gunung Muhammad Sinai. pakai apa? Loh, kan pakai Jibril. Nah, loh. Pakai Tuh, apa? Pakai kepada apa ke Musa juga Muhammad? pakai malaikat kepada Musa. Sama kan? Pakai apa Jibril ke Pakai Muhammad pakai apa? malaikat sama seperti ke Musa. Iya, malaikat itu pakai apa? Suara, kata-kata Loh, malaikat atau yang apa? datang itu, yang bersuara ke malaikat ke Musa itu siapa itu?
Iya, perkataannya pakai apa itu malaikat? Pakai Loh, kata-kata. yang Musa dengar apa yang Musa dengar? Iya, malaikat itu punya mulut nggak? Yang Ya, Musa bukan dengar apa? malaikat. Pertanyaan Ustadz Tata, jangan mudah disetir Ustadz. Yang Musa dengar apa? Enggak, yang Musa dengar apa? Enggak. Yang Musa dengar apa? Enggak, yang Musa dengar apa? Jangan gampang terpancing, Ustaz. Yang Musa dengar apa? Ini bukan Musa, ini Enggak, yang Musa Muhammad. dengar apa? Itu pertanyaan Kalau Ustaz Musa Tata itu. dengar suara perkataan Allah, tapi kalau Muhammad suara apa? Enggak. Suara yang Enggak. Musa dengar, yang Musa dengar itu suara apa? Muhammad beda. Enggak, ini pertanyaan ini. Yang Musa dengar apa? Sama Muhammad beda. Enggak, yang Musa dengar apa? Iya, beda Musa sama Muhammad. Enggak, saya tanya yang Musa dengar apa? Lah, ini saya nggak tanya Musa, saya tanya Enggak, yang Muhammad. Musa dengar apa? Itu pertanyaan Ustaz Yang saya Tata. tanya Muhammad. yang Itu saya pertanyaan tanya Ustaz Muhammad. Tata, yang Musa dengar apa? Lu nggak bisa jawab gitu loh Ustaz caranya Ustaz. Izin ya Ustaz, gitu Apa caranya. yang Biar Musa ya Islam enggak, ini kok- yang Musa dengar Islam apa? kok Karena ikut-ikut sama. Musa. Ya karena sama. Musa beda dengan Muhammad. Loh, kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Loh, kenapa kalian nggak jawab? Enggak, Orang kenapa kalian nggak beda jawab? sama ini. Enggak, kenapa kalian nggak tanya jawab? ke Kenapa nggak Musa? mau jawab? Nggak kalian berani tanya ke jawab? Musa? Nggak berani jawab. Kenapa kalian Iya. tanya ke Musa? Nggak berani jawab, berarti nggak bisa jawab. Jangan samain ke Nggak berani, Musa. nggak bisa jawab ya, Kalau clear Musa, ya. Mulutnya Clear mulut ya. Allah. Clear ya, Mulut nggak bisa Allah jawab yang ya. berbicara. Nah sekarang kalau Nggak clear ya, nggak bisa jawab kan? Kalau Udah udah nggak bisa jawab, jawab Ustaz, nggak bisa jawab. Nggak bisa ya. jawab mulut Allah. Nggak bisa, mulut nggak bisa Allah. jawab. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Gitu Mulut, caranya. Pakai Ya. mulut, pakai mulut. Enggak Kalau bisa kepada jawab Muhammad udah. Pakai apa? Nggak bisa Jangan jawab. takut. Berarti Tuhannya Musa punya mulut. Sungguh nekat lah. Berarti sungguh Tuhannya Musa nekat punya lah. mulut. Tuhannya Musa punya mulut. Mau Enggak. Gimana? Tuhannya Musa punya mulut berarti? punya mulut. Iya, Kalau pakai mulut dia berbicara kepada Musa. Ah, rupanya gimana mulutnya Tuhannya Musa? Coba. Gimana rupanya? Pakai mulut kan? Ya rupanya Sekarang gimana kepada mulutnya? Muhammad. Kepada Mulutnya Muhammad rupanya pakai gimana? apa? Enggak, Kepada saya tanya Muhammad mulutnya pakai apa? rupanya gimana? Kami Loh. udah jawab pakai mulut. Satu-satu Iya, dong, mulutnya gantian. rupanya gimana? Mulutnya rupanya gimana? Gantian lah. Iya, gantian mulutnya dong. rupanya gimana? Kan aku udah jawab pakai mulut. Iya, itu firman mulutnya Tuhan katakan rupanya begitu. gimana? Pakai- Mulutnya sekarang rupanya kepada gimana? Muhammad. Sama Kepada nggak dengan Muhammad manusia pakai apa mulutnya? dia? Pakai Sama nggak? apa dia kepada Muhammad? Sama nggak mulutnya? Sama. Sama, berarti Iya, sama. oke, berarti punya Bagaimana- gigi juga. Bagaimana dengan Muhammad? Berarti punya gigi Aduh. juga. Enggak, Bagaimana berarti dengan punya gigi juga. Muhammad? Iya, pakai gigi. Berarti Bagaimana punya dengan Muhammad? Di mana dalilnya? Bagaimana Mana dalilnya? Oke, mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya Tuhannya Musa Muhammad pakai punya gigi mulut, nggak? punya gigi? Mana? Dalilnya mana? Kepada Muhammad pakai Mana? gigi Enggak nggak? dalilnya, dalilnya mana? Dalil dulu. Main ceret gini Ustaz caranya Ustaz. Izin ya. Nah, mana? Lanjut. Mana dalilnya Tuhannya Musa punya mulut, Ardiansa punya gigi punya mulut mana? nggak? Enggak, Ardiansa mana? Jawab dulu. Jawab. Mampus. Punya mulut nggak? Ardiansa Ya punya mulut nggak? mana mulutnya Ardiansa punya mulut mana? nggak? Enggak, jawab dulu, nggak bisa. Jawab Ardiansa dulu. punya mulut nggak? Jawab dulu. Mana dalilnya? Allah tidak bicara. Dalilnya mana? Udah panas kan Udah, gini. Allah tidak bicara. Udah. Mampus. tidak bicara. Nggak bisa jawab. Ayo. Allah tidak Mana bicara. dalilnya Tuhannya Musa punya Bahwa gigi, punya mulut. Nah, mana Ada dalilnya? wahyu. Iya, nggak- mana dalilnya? Saudara, nggak ada wahyu. Ya, nggak bisa. Jadi, Panas Ustaz. Gitu Ustaz. Kalau ada Jangan dalil, terlalu jangan baik ngomong. sama Kalau Ustaz. ada dalil, jangan ngomong. Nggak ada dalil jangan ngomong, udah diam. Kalau nggak ada dalil diam. Udah diam. Lah, Udah jadi diam. yang diterima- Hanzo aja. Udah kamu diam. Udah kamu diam. Udah diam ya. Diam ya. Sungguh terlalu. Hanzo katanya ini framing Tuhannya Musa punya mulut, punya gigi. Bener nggak Hanzo? Nah, mampus. Muhammad Ayo. tanya dulu sama Muhammad. Jawab dulu, nggak bisa jawab. Mampus. Kau ke neraka dulu, jilat pantat pendeta. Jawab Hanzo. Kau ke neraka, jilat pantat pendeta. Jawab Hanzo. Ayo. Bang, sabar. Ayo jawab. Tuhannya Musa punya mulut, punya gigi. Bener atau salah? Enggak gitu. Ya, berarti salah. Lanjut Ustaz Tata, gas, selesai. Ya, kalau Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya Musa sama. Laisa kamitslihi syai'un. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku?
Tapi kalau Tuhannya Kristen, jangankan mulut, pipit punya. Wah, gitu. Punya semuanya. Kalau Tuhannya Kristen mau menjelma jadi manusia, ya punya semua, punya bokong, semuanya punya udah. Nah kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Yesaya 40:18, Keluaran 9:14, Laisa kamislihi syai'un. Nah itulah Tuhannya kita semua samawi. Kalau pagannya punya semuanya jadi manusia. Apa yang saya punya, Tuhannya Kristen punya juga, gitu. Ayo, apa lagi? Makanya kalau udah ngerti dalil, dah hafal, apalagi dah paham lagi, mau debat dengan muslim. Wah, muslim yang menguasai Bible itu. Mampus. Makanya kalau tanya ke muslim tuh pakai dalil gitu loh. Jangan tanya sesuatu yang nggak ada dalilnya. Kalau ditanya balik, kau juga mencret. Jangankan begitu. Kita tanyain sesuai dalil aja, kalian nggak mampu jawab gitu loh. Saya ini ya, saya bertanya dengan dalil, kamu dulu nggak bisa jawab meskipun ada dalilnya. Paham, Hanzo? Paham nggak? Gitu, makanya tanyanya tuh yang masuk akal gitu loh. Kok ditanya sampai seperti itu ke Ustadz kami? Untung Ustadz Tahta ini baik. Kalau nggak baik, ditendang kamu dari tadi. Saya dari tadi diam, mendengarkan gitu loh. Mampus kan? Makanya tanyanya diskusinya tanyanya itu yang masuk akal gitu loh. Setuju, Ustadz Tahta memang baik. Setuju. Silakan dilanjut. Ya, iya, tanyanya yang masuk akal aja. Jangan tanya sesuatu yang nggak ada dalilnya. Terus kita mau jawab apa kalau nggak ada dalilnya? Nah, jangankan begitu. Kalian kalau saya tanya sesuatu yang ada dalilnya, kalian nggak bisa jawab. Gitu loh. Padahal ada dalilnya. Betul nggak Ustaz Tata? Iya. Makanya kalau nanya itu udah ke orang Kristen langsung saya. Yesus gitu. Kapok saya nanya. Nggak ada dalilnya kalau Kristen. Yesus. Iya, pinter. Yesus, kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menyampaikan firman? Yohanes 17:8. Yohanes 12:50. Siapa lagi gelarmu? Nabi, Markus 6:4. Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana? Di langit, Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1 Markus 12:32. Sus, kok pinter kamu, Sus? Kalau saya nanya ke Kristen kok oleng, mereka muter-muter kayak gangsing. Aduh, gimana ini? Oke, sekarang saya coba tanya pakai dalil nih, yang tertulis di kitab kalian. Hanso berani nggak? Saya tanya, yang ada dalilnya nih, berani nggak? Nanya aja, santai aja. Oke, yang ada dalilnya ya. Saya nggak akan tanya sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sepakat? Sepakat? Ya silakan. Oke. Aku buka dalil, aku buka datanya. Izin ya, izin dibesarkan sedikit aja. Dikit aja digedein kalau boleh. Ngomong lah Jo, jangan jadi berhala Jo. Ini ada dalilnya yang saya tanyakan ya. Yang saya tanyakan ada dalilnya nih teman-teman ya. Ini yang saya tanyakan ada dalilnya nih. Lukas 24:44-45-46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1 dan kitab Nabi-Nabi 2 dan kitab Mazmur 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, nyanyi Yesus ya, kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebelum saya jauh ke pertanyaan inti, saya ingin tahu dulu apa definisi demikian, Hanzo. Definisi demikian maksudnya gimana? Iya, definisi demikian, DEMIKIAN, demikian itu definisinya apa? Demikian. Iya. Seperti Demikian. itu. Ya. Ah, seperti itu. Terus apa lagi? Begitu. Ya, ya. Begitu, bener nggak? Oh. Oke. Yang saya tanyakan, ada tertulis seperti itu. Seperti itunya gimana? Demikiannya gimana? Mesias harus menderita Itu dan kan bangkit dari merujuk kepada antara. Sabar nubuatan dulu, di dalam sabar dulu. Perjanjian Lama. Sabar dulu ya. Yesus berbicara ada tertulis demikian. Apa bedanya tertulis dengan tersirat? Bedanya apa, Hanzo? Ya tertulis kan di kitab-kitab ada yang menulis ya kan. Kalau tersirat itu kan ya bisa dari tersirat itu gimana ya menjelaskan tersirat itu maknanya terkandung atau tersembunyi, maknanya itu tersirat. Kalau tertulis itu eksplisit, ya begitu itu tertulis gitu loh. Misal tertulis inilah perkataanku, tertulisnya inilah perkataanku, ini tertulis namanya. Ya. Nah, kalau tersirat itu makna di dalam ini, paham? Nah, itu tersirat. Nah, ini tertulis atau tersirat nih? Tertulis. Nah, tolong tunjukkan tulisan begini. Demikian kan seperti itu. Seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan tulisan ini di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ingat ya, tertulis, bukan tersirat. Kalau kamu memaknai berarti tersirat. Kalau kamu mengartikan berarti tersirat. Saya nggak minta itu. Saya minta tertulis. Tunjukkan aja, lalu dibaca. Silakan. Sulit. Tunjukkan. Ya, tunjukkan. Saya minta yang tertulis. Pakai dalil, katanya pakai dalil. Ya. Sekarang kita pakai dalil kan? Saya nggak ngarang-ngarang kan? Betul nggak? Ya kan? Saya nggak tanya manuskrip karena apa? Karena jangankan kamu, gurumu saja nggak bisa jawab tuh. Jeki Sembrorong itu. Nggak bisa jawab itu sampai detik ini. Ayo silakan. Ya. Jo, mending kabur aja, Jo. Mending kabur, Jo. Janganlah. Kasihan sama Hansu ini baik orangnya lah. Ngapain suruh kabur? Kita tinggal nunggu muter-muternya aja gitu loh. Ngapain lah? Jangan kabur dulu. Lanjut. Saya jawab ya. Di Keluaran 33 ayat 11 itu dikatakan ini Musa ya. Kan itu ya, tertulis. Saya tak buka dulu. Ya. Keluaran 33 ayat 11. 33:11. Oke. Aku baca dulu, kamu nggak usah jelaskan. Cukup tunjukkan aja. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Loh, mana yang tertulis demikian? Saya mau minta yang tertulis demikian. Ya. Apa yang ditulis oleh Musa menurut Bang Ardi? Loh, saya nggak tanya Musa, saya tanya ini loh. Saya tanya yang di mana tertulis demikian ini loh. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari kalau ketiga. seperti letterlock seperti itu nggak ada, tapi loh, apa definisi tertulis? Ya kan mintanya tertulisnya seperti yang itu kan. Loh, Mesias harus menderita. Apa definisi demikian? Kan? Loh, definisi demikian kan seperti itu. Betul nggak? Ya itu kan merujuk kepada nubuatan sebenarnya. Loh, enggak. Saya tanya definisi gampang demikian. Itu sebenarnya. Definisi demikian apa? Ya maknanya kan luas, bro. Enggak, saya nggak tanya makna. Saya tanya tertulis. Tertulis ini bukan makna. Contoh tertulisnya di mana? Dengerin. Tertulis ini bukan makna. Kalau di sini bunyinya gini, ada tersirat demikian. Nah, itu baru benar. Tersirat artinya kamu berbicara makna, kamu berbicara arti, itu benar. Tapi ini enggak tersirat, ini tertulis, lis tertulis. Saya nggak tanya tersirat. Kalau kamu mengartikan berarti tersirat. Nih, kalau nggak percaya aku buka apa definisi tersirat KBBI ya.
Nih, aku buka dulu biar enak ya. Tersirat, terkandung, tersembunyi di dalamnya. Di dalam tulisan itu ada terkandung, ada tersembunyi. Jadi nggak eksplisit, tapi implisit. Sedangkan di sini tertulis. Tertulis itu apa? Tertulis itu data yang diperoleh dari sumber tertulis. Saya minta sumber tertulis, bukan sumber tersirat. Paham? Nih. Ini Yesus sendiri yang bilang, ada tertulis demikian. Boleh nggak tertulisnya bukan demikian? Ya nggak boleh, ya harus demikian. Karena Yesus sendiri yang bilang. Makanya saya tanya, definisi demikian itu apa? Anda bilang seperti itu, definisi demikian. Ya sudah, saya minta ada tertulis yang seperti ini. Jangan yang tidak seperti ini, jangan yang tidak demikian. Kalau memang kamu menyatakan yang tidak demikian, berarti saya rubah nih. Ada tertulis tidak demikian. Nah, itu baru benar. Kamu aja memahami tertulis sama tersirat itu nggak tahu loh. Gimana coba? Tonton. Jok, kabur aja Jok, mendingan Jok. Oke. Seriusan Jok, mending kabur Jok itu Jok. Daripada lu itu jawab malu-maluin Jok, seriusan. Tahunya Ji, di siapa Ji yang datang tuh Ji? Sulit. Sore, selamat sore, otentik juga nih. Otentik. Ini sulit sekali, teman-teman. Selamat sore, otentik. Teman-teman jangan lupa didukung ya channel saya ya. Nih channelnya Bang Ardi. Caranya klik link yang ada di bio saya nih teman-teman. Nggak usah keluar dari TikTok ya. Klik link yang ada di bio saya ini, diklik terus di subscribe ya. Gitu teman-teman ya. Minta tolong ya. Oke, biar banyak yang nonton nih. Nah gitu. Nih channelnya Bang Ardi. Klik link yang ada di bio TikTok saya gitu ya. Tap like. Silakan tuh. Jok, ini kabur Jok. Serius Jok, kabur aja Jok, gitu. Nih tertulis itu ditulis, tersurat, termaktub. Nah tersurat ini sama tertulis. Yang nggak sama itu tersirat. Tersirat itu bukan tertulis. Nah itu baru bener. Termaktub, saya minta yang termaktub tuh. Nah, itu tertulis tuh. Silakan. Coba di Mazmur 22 coba. Oke. Loh, di Taurat dulu. Taurat dulu ya, dong, berurutan ini loh. Tadi. Loh, ini loh di Taurat Musa, kitab nabi-nabi Neviim dan kitab Mazmur. Ini dulu, Taurat dulu. Taurat Musa dulu, berurutan gitu loh. Jangan dari sini ke sini, janganlah. Dari sini dulu loh. Pertanyaan itu nggak habis itu kalau dijabarin. Loh, ini nggak perlu dijabarin. Saya nggak minta panjang, nggak bisa kalau mintanya begitu. Oke, ya sekarang Yesus sendiri ngomong tertulis atau tersirat? Saya tanya. Tertulis. Apa definisi tertulis? Ya tertulis itu kan memang ditulis oleh saya kitab tanya Musa, apa definisi ya tertulis? Kan? Musa menulis nggak? Enggak, saya tanya apa definisi tertulis? Iya ditulis. Musa menulis ada nggak tulisannya? Ada nggak tulisannya kalau tertulis? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat itu tulisan siapa? Saya nggak tanya kan? itu. Saya tanya definisi tertulis. Jadi definisi tertulis ini ada nggak tulisannya? Tulisan Musa itu. Saya nggak tanya itu Hansu. Saya dengerin pertanyaan saya. Definisi tertulis itu tulisannya ada atau nggak ada? Ada. Definisi demikian ini apa? Ya, demikian itu menceritakan tentang Yesus gitu loh. Demikian ini loh. Demikian terus titik 2. Apa fungsinya? Ya, merujuk kepada. Menerangkan demikiannya ini apa? Paham nggak? Mesias harus mati, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini menerangkan demikian ini namanya, paham?
Paham? Iya. Nah, sekarang nggak usah dijelaskan, cukup ditunjukkan. Ingat ya, pertanyaan saya bukan jelaskan, bukan jelaskan ya, tapi tunjukkan di ayat mana tertulis demikian. Ingat kata Yesus, jangan dirubah-rubah. Yesus sendiri yang bilang tertulis demikian. Saya nggak minta yang nggak demikian, saya minta yang demikian. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Tuh. Bang Ardi, coba dikasih contoh, Bang Ardi kasih contoh biar Oh dia ya, paham. oke, saya kasih contoh Matius. Nih, Matius 4 ya. sama Mazmur 91. Siap, Pak D. Ini aku kasih contoh nih. Matius 4. Nomor berapa itu, Pak D? Nomor 8 ya? Nomor 6. Nomor 6. Jangkrik. Siapa ini? Ustadz Rosi ya, Pak D? Pinter banget, Cik Jangkrik. Nih ya. Itu ada di Mazmur 91 kata iblis. Lah, Jangkrik pinter banget loh. Saya belum buka loh. Dibaca dulu, baca dulu. Iya, iya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, nah ini ada tertulis mengenai engkau. Ada tertulis mengenai engkau. Apa tertulisnya nih? Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, itu tertulis di mana? Tertulis di sini. Mazmur 91, kita cek. Nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nih, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sama nggak? Sama dengan banget. yang tadi. Berarti Sama. Iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus kalau gitu. Jo, mending kabur Jo. Serius Jo, mending kabur Jo. Ini ya teman-teman ya, nih ya, ini aku blok ya, ini ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini di Matius 4 ayat 6. Ternyata tertulis di sini Mazmur. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini ada tertulis. Ini namanya tertulis, bukan tersirat. Barangkali Jo, kabur Jo mendingan Jo. Serius Jo, kabur Jo. Apa sih Rozi ini berisik kali kau lah. Iya. Kau bisa Kabur Jo, serius Jo. Mending kabur Jo. Iblis saja hafal perjanjian lama, masa Yesus nggak hafal gimana sih? Gituan lah. Nggak lucu Gimana juga. ini? Masa kalah hafalannya sama iblis Yesus? Iya, jawab aja Zu. Tertulis di mana? Ini kan di Taurat Musa, tunjukkan ayatnya di mana. Thank you yang udah ngasih tanda panah. Oke ya. Ada tertulis, saya minta yang tertulis sesuai dengan yang Yesus katakan. Saya nggak minta yang tidak tertulis demikian, tapi yang tertulis demikian saya mintanya. Karena Yesus sendiri yang bilang ada tertulis demikian, bukan tidak demikian. Paham? Paham? Enggak Bang, enggak gitu, enggak paham dia. Waduh, kacau lah ini. Mending kabur Jo, serius Jo. Malu Jo. Ayo kita diskusi baik-baik Zu. Tunjukkan yang tertulis demikian. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Ini iblis yang ngomong. Ini iblis yang ngomong. Ternyata bener. Ini iblis ini. Ini iblis yang ngomong. Matius 4 ayat 6. Betul nggak Pak De? Iblis kan ini kan? Ya betul, iblis. Iblis ini yang ngomong. Ternyata perkataan iblis, ternyata lah ini mereka akan menantang engkau. Lihat ternyata ada di Mazmur. Yang saya berarti herankan iblis itu kenapa Yesus ini kok selalu bohong sih? Coba di ayat 10-nya Matius 4 ayat 10 Bang Ardi. siap Pak De. Matius 4 nomor 10. Nah, itu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ini. Coba pertanyaannya di mana iblis disuruh nyembah Allah? Tertulis di mana itu? Itu. Kok bohong melulu Yesus ini, sama muridnya bohong, sama iblis bohong, gimana itu? Katanya iblis bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Lah ini Yesus malah dusta sama iblis. Ayo, gimana itu? Pecahin dong. Kalau yang di 24 nggak mampu, kita ganti ayat 10 itu. Matius 4. Jangan Pak De. Jangan Pak De. Konsepku masih mengejar sesuatu yang harus dikejar Pak De. Oke, siap, lanjut. Saya kejar dulu. Nanti ketika dia sudah ngangkat bendera putih, saya serahkan kepada teman-teman. Yang penting misiku berhasil, gitu ya. Nah, silakan Su. Saya akan bertanya ini.
Ini tantangan untuk teman-teman Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jika teman-teman Kristen bisa menjawab pertanyaan saya transfer 1 juta sekarang juga. Transfer saya dulu awal-awal di TikTok sampai 250 juta itu hadiahnya tuh. Waduh, ada yang mampu. Gua kasih motor gua, gua kasih motor gua nih, gua kasih motor gua nih. Waduh, dapat tambah motor tuh, ayo. Ayo teman-teman di bawah mau ngasih berapa? Ayo. Teman-teman di bawah mau ngasih berapa? Teman-teman di YouTube mau ngasih berapa? Teman-teman di YouTube. Ayo. Ayo. Ayo teman-teman di YouTube mau ngasih berapa? Ayo, lanjut. Saya kasih channel saya yang penghasilannya sebulan 12 juta aku kasihkan, gimana ayo. Siapapun orang Kristen yang bisa menjawab seperti yang diinginkan, jawaban yang seperti diinginkan oleh Ardiansa, saya kasih 5 juta. Wah, mantap. Ini bukan yang saya inginkan loh, Pak. 5 juta. Pak Denny. Apa tuh? Ini sebenarnya bukan yang saya inginkan, teman-teman ya. Tetapi Yesus ini Yesus yang bilang gitu loh. Bukan saya yang bilang ya. Ini Yesus yang bilang gitu loh. Ada tertulis demikian. Arti demikian itu artinya adalah seperti itu. Seperti itunya gimana? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini namanya demikian yang dimaksud. Gitu loh. Nah, saya minta yang demikian ini ya di mana? Saya nggak mau yang nggak demikian karena di sini Yesus bilang ada tertulis demikian kecuali